Oke, bayangkan ini. Pernah nggak sih kalian mikir gimana cara perusahaan-perusahaan raksasa itu ngebangun strategi mereka dari nol? Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan cetak biru dari cara kerja sebuah bisnis yang sesungguhnya. Siap-siap ya, karena kita akan ngebedah satu alat visual yang jujur saja bakal benar-benar ngubah cara kalian ngeliat dan mahamin setiap perusahaan di luar sana. Peta jalan kita hari ini simple banget. Pertama, kita akan membedah apa itu model bisnis. Kedua, kita kenalan sama kanvas. Ketiga, kita bahas sisi kanan yang fokus ke pelanggan. Dan keempat, gimana caranya kita memberikan nilai. Oke, mari kita selami ini. Kita masuk ke bagian pertama, membedah model bisnis sebagai fondasi awal. Sebelum kita pusing sama istilah-istilah strategi yang ribet, yuk kita balik sebentar ke dasar banget dari evolusi niaga. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ada pertukaran hadiah yang simpel banget antar individu kan? Nah, itu adalah konsep dasar dari sebuah perdagangan biasa. Tapi di sebelah kanan, ada pergeseran besar nih. Ada orang yang ngasih uang sebagai ganti buat dapetin barang. Ini dia yang kita sebut bisnis. Langkah evolusi dari sekedar tukar-tukaran barang jadi pertukaran pakai uang inilah yang akhirnya bikin kita butuh sebuah model buat ngatur sistemnya. Nah, kalau kalian nanya ke akademisi soal apa sih definisi model bisnis itu, wah, jawabannya bisa panjang dan berat banget. Contohnya nih, Universitas Stanford mendefinisikan ini sebagai model yang menghubungkan ukuran keuangan dan non-keuangan spesifik dalam rantai logis demi capai tujuan keuangan. Aduh, kedengarannya kaku dan kompleks banget ya. Tapi, coba kita bandingin sama definisinya Strategizer, sang pencipta kanvas kita ini. Mereka merangkumnya dengan simple dan elegan banget. Intinya cuma, gimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Udah, sesederhana itu. Jadi ini bukan cuma soal deretan angka akuntansi yang kaku ya, tapi soal cerita gimana sebuah ide disulap jadi nilai yang benar-benar bisa dinikmati sama pelanggan. Pemahaman soal nilai tadi ngebawa kita ke bagian kedua, mengenal kanvas. Alat visual pamungkas yang jadi solusi buat ngurai semua kebingungan strategis kalian. Ini dia, mahakarya modern di dunia manajemen. Sebuah template bisnis model canvas yang masih kosong, diciptakan oleh seorang pengusaha dan ahli teori asal Swiss, Alexander Osterwalder. Seperti yang bisa kalian lihat, ini pada dasarnya adalah kanvas visual yang punya 9 blok bangunan utama. Kalian bisa pakai 9 kotak ini buat ngebedah model bisnis yang udah jalan, atau yang lebih seru lagi nih, buat ngerancang ide bisnis yang benar-benar baru dari nol. Dan asal tahu aja ya, alat ini bukan cuma buat para pendiri startup. Literatur bilang kanvas ini juga krusial banget buat para intrapreneur. Buat yang belum tahu, mereka ini adalah orang-orang di dalam perusahaan besar yang punya tugas nyulap ide baru jadi produk yang nguntungin. Kenapa para inovator ini suka banget pakai alat ini? Karena secara fundamental, kanvas ini ngasih 3 hal penting. Fokus pada gambaran besar, fleksibilitas buat puter haluan strategi dengan cepat, dan transparansi yang ngebentuk bahasa visual bersama. Jadi satu tim tuh bisa benar-benar sefrekuensi. Nah, bagian yang paling keren adalah desain kanvas ini sebenarnya terinspirasi dari anatomi otak kita loh. Coba perhatian garis merah yang ngebelah kanvas tepat di tengah itu. Sisi kiri yang warna biru itu ibarat otak kiri bisnis kalian. Isinya full soal logika, efisiensi, dan infrastruktur. Kayak siapa partner kita, sumber daya apa yang kita punya, dan gimana struktur biayanya. Intinya, sisi kiri ini soal solusi teknis di dapur kalian. Sebaliknya, sisi kanan yang warna merah itu otak kanan yang lebih emosional. Ini area yang sepenuhnya ngurusin audiens di luar sana, pelanggan, cara kita PDKT ke mereka, ngebangun hubungan dan pastinya dari mana aliran pendapatan atau cuan itu masuk. Karena udah paham pembagian tadi, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sisi kanan yang berfokus ke pelanggan. Kita mulai dari inti absolut yang nentuin hidup matinya sebuah bisnis. Sekarang, saya mau kalian pura-pura jadi konsultan strategi bentar. Terus pikirin pertanyaan mendasar ini. Sebenarnya buat siapa sih kita ini nyiptain nilai? Siapa pelanggan atau pengguna kita yang paling penting? Karena kalau kita nggak tahu pasti siapa target audiensnya, percaya deh, semua infrastruktur canggih yang udah kalian bangun susah payah di sisi kiri kanvas tadi, itu nggak bakal ada artinya sama sekali. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita harus sadar kalau kita nggak bisa ngelayanin semua orang dan nggak semua segmen pelanggan itu sama kerjanya. Bisnis kalian mungkin targetin pasar massal yang super luas atau malah pasar ceruk yang spesifik banget. Atau bisa jadi bentuknya platform multisisi. Dan ngomong-ngomong, ada satu faktor yang lumayan bikin kaget dari riset ini. Ternyata, bahkan pengguna yang nggak bayar sepeser pun itu bisa jadi pelanggan yang paling krusial loh. Contohnya aja kita-kita ini yang pakai Google Search gratis. Kita kan nggak bayar langsung ke Google, tapi tanpa kita, model bisnis iklan mereka bakal hancur lebur. Intinya, audiens gratisan ini adalah bagian esensial supaya keseluruhan model bisnisnya bisa terus beroperasi. Setelah kita tahu pasti siapa target kita di sebelah kanan, kita melangkah ke bagian keempat, memberikan nilai sebagai jembatan krusialnya.
Disinilah kita ngebahas blok tengah dari kanvas kita. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan perubahan cara pikir yang wajib banget kita lakuin. Pertanyaannya tuh bukan lagi fitur apa sih yang mau kita jual, tapi lebih ke pekerjaan atau masalah apa yang lagi kita bantu beresin buat pelanggan kita. Kalian harus bisa ngelihat jauh melampaui produk fisik. Logikanya gini, orang itu nggak datang ke toko bangunan buat beli mesin bor. Mereka beli bor karena mereka butuh lubang di dindingnya. Nah, kebutuhan dasar dan masalah spesifik kayak ginilah yang harus jadi fokus utama kita. Dari pemahaman itulah lahir yang namanya proposisi nilai. Kalau pakai bahasa buku, definisinya adalah kumpulan produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan tertentu. Tapi kalau secara konsep, proposisi nilai itu ibarat sebuah titik temu yang magis. Ini adalah tempat di mana pelanggan dengan segala masalah ruwet mereka akhirnya ketemu sama kita dan solusi brilian yang kita tawarin. Di titik kumpul inilah nilai benar-benar ditukar secara nyata. Satu hal yang perlu banget diingat, ngasih nilai itu nggak melulu soal banting harga jadi yang paling murah ya. Nilai itu emang bisa kuantitatif kayak nurunin harga, bikin layanan lebih cepat, atau pangkas biaya. Tapi nilai juga bisa sangat kualitatif loh. Bisnis kalian bisa nyelesain masalah lewat desain yang cakep, status merek yang bergengsi, pengalaman pengguna yang mulus, kemudahan akses, atau sekedar bikin pelanggan ngerasa lebih aman. Coba deh pikirin jam tangan mewah. Mereka kan nggak jualan harga murah kan? Mereka menang telak di elemen status dan desain. Dan bagi segmen pasar mereka, itu nilainya luar biasa tinggi. Terus, gimana cara nyambungin semua ini biar jadi satu mesin bisnis yang jalan? Gampang. Semuanya terhubung lewat 3 langkah strategis. Langkah pertama, identifikasi apa kebutuhannya di blok segmen pelanggan di sebelah kanan. Langkah kedua, siapkan infrastruktur dan solusi kalian di sebelah kiri. Dan langkah ketiga, hubungin dua dunia tadi tepat di tengah kanvas lewat proposisi nilai. Proposisi nilai inilah yang jadi semacam roda gigi utama. Dia mastiin kalau sumber daya yang kita keluarin di sisi kiri itu benar-benar ngejawab apa yang dimau sama pelanggan di sisi kanan, yang pada ujungnya bakal ngebawa aliran dana masuk. Sepanjang eksplorasi ini, kita udah ngebongkar tuntas gimana sih cetak biru sebuah model bisnis itu dirangkai dari nol pakai bantuan kanvas visual ini. Jadi sebelum kita selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian renungin. Apa proposisi nilai paling inti dari bisnis kalian sendiri? Dan apakah itu benar-benar ngeberesin masalah paling besar yang sampai bikin pelanggan kalian gak bisa tidur nyenyak di malam hari? Jangan dibiarin ngambang ya pertanyaannya. Coba deh ambil kertas kosong, gambar kanvas kalian sendiri, dan temuin jawabannya. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi yang seru banget ini bareng saya, dan pastinya teruslah belajar.